sosial, banyak orang yang mencurahkan isi hati, kesibukan, kritikan, dan saran untuk pihak tertentu. Nah, teman-teman, teks anekdot ini bisa dijadikan salah satu pilihan untuk mengekspresikan kritikan, tetapi tetap menggunakan bahasa yang lucu dan tidak menyinggung. Mendengar kata anekdot mungkin membuat generasi zaman now kebingungan. Jadi, apa sih sebenarnya teks anekdot itu? Untuk mengetahui lebih jelas tentang teks anekdot, mari kita simak bersama video ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Siti Nurjanah. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi bahasa Indonesia kelas 11 SMA, yaitu teks anekdot. Sudah siapkah teman-teman? Mari kita belajar bersama ya. Menurut KBBI, anekdot adalah cerita singkat menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Lebih dari itu, di balik cerita lucu, anekdot mempunyai makna tersirat berupa pesan tentang kritikan, sindiran, bahkan kecaman. Pesan yang dimaksud adalah masalah sosial, politik, pendidikan, dan lingkungan. Setelah mengetahui pengertian teks anekdot, langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah memahami struktur teks anekdot. Mengapa ya teks anekdot harus mempunyai struktur? Padahal isinya berupa humor dan santai. Kenapa ya? Ada yang tahu? Jadi begini teman-teman, teks anekdot mempunyai struktur bermaksud agar teks lebih rapi dan mempunyai wujud yang jelas. Berikut 5 struktur teks anekdot. Pertama adalah abstraksi. Kedua adalah orientasi. Ketiga adalah krisis, keempat adalah reaksi, dan terakhir adalah koda. Abstraksi merupakan bagian pembuka cerita. Biasanya berisi tentang gambaran umum isi anekdot. Orientasi adalah bagian awal cerita yang berisi pengenalan latar, waktu, tempat, suasana, dan masalah yang akan muncul di bagian krisis. Sedangkan krisis itu sendiri adalah bagian puncak yang berisi masalah. Biasanya di bagian krisis ini mengundang rasa penasaran bagi pembaca atau pendengarnya. Struktur selanjutnya adalah reaksi. Reaksi merupakan bagian penyelesaian atas masalah. Biasanya di dalam reaksi berisi cerita lucu dan mengesankan. Terakhir adalah struktur koda. Koda adalah bagian akhir yang berisi pernyataan untuk mengakhiri cerita. Bagian koda ini bersifat opsional. Teman-teman tahu apa itu opsional? Ya, betul. Opsional itu bisa ada atau bisa tidak ada. Jadi, tidak semua teks anekdot dilengkapi dengan struktur koda. Untuk mengetahui lebih jelas tentang teks anekdot, berikut contohnya. Teks anekdot yang berjudul DPR dan MPR. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu Bu Evi bertanya kepada siswa. Anak-anak, pasti di antara kalian tahu kan apa itu DPR dan MPR? Coba, siapa yang berani menjawab kepanjangan dari DPR dan MPR? Saya, Bu, saya. Ya, Dava, silakan jawab. Jadi, DPR itu adalah dedengkot perampok rakyat. Kalau MPR mengkibuli perasaan rakyat, Bu. Hus, ngawur kamu ini. Hei, jadi apa dong, Bu? Jadi, kepanjangan DPR
adalah Departemen Penipu Rakyat. Sedangkan MPR adalah menggandakan permasalahan rakyat. Hehe. Duh ibu, bisa juga pura-pura ngawur. Jadi teks anekdot tersebut memiliki makna tersirat bahwa banyak sekali hal yang mengecewakan yang terjadi di DPR dan MPR. Teks ini juga menjadi pesan penting dan sindiran bagi pemerintah agar bisa mengemban amanah rakyat dengan baik. Oleh karena itulah, di kalangan masyarakat, bahkan di sekolah, kepanjangan dari DPR dan MPR sering dijadikan bahan lelucon dengan cara diplesetkan sebagaimana contoh teks anekdot tersebut. Nah, teman-teman, selain mempelajari pengertian, struktur, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini penting diterapkan oleh teman-teman. Di dalam teks anekdot terdapat 4 kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung. Di dalam teks anekdot terdapat 2 konjungsi. Yang pertama adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menyatakan waktu. Contoh, setelah itu, lalu, kemudian, sebelum, dan sesampainya. Yang kedua adalah konjungsi kausal. Konjungsi kausal adalah konjungsi yang menyatakan sebab dan akibat. Contoh, karena, sebab, sehingga, dan maka. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah kalimat retorik. Kalimat retorik adalah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Contoh, anak-anak, apakah kalian ingin lulus UN? Nah, siswa pasti semua menjawab ingin. Jadi, pertanyaan tersebut tidak memerlukan jawaban. Kaidah kebahasan yang ketiga adalah kalimat sindiran. Kalimat sindiran adalah kalimat yang digunakan untuk menyindir. Gaya sindirannya ada 2. Yang pertama adalah pengandaian. Dan gaya sindiran yang kedua adalah pembandingan. Contoh gaya sindiran pengandaian. Kalimatnya, jika beliau cepat turun, negara ini akan cepat maju. Contoh gaya sindiran yang kedua adalah pembandingan. Pemerintahannya mulus seperti jalan tol, sehingga tidak ada hasil pembangunan. Kaidah kebahasan yang terakhir adalah frasa idiomatik. Frasa adalah gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Sedangkan idiomatik adalah ungkapan yang bukan merupakan makna sebenarnya. Jadi, frasa idiomatik adalah gabungan 2 kata atau lebih yang bukan makna sebenarnya. Istilah lain adalah konotasi. Contoh, kambing hitam. Maknanya adalah orang yang dipersalahkan atas kesalahan yang tidak ia lakukan. Kalimatnya, karena lugu dan polos, Anissa dijadikan kambing hitam oleh teman-temannya. Bagaimana teman-teman? Pahamkah tentang teks anekdot? Semoga melalui video pembelajaran ini, teman-teman semakin paham ya, bisa menambah pengetahuan, dan bisa membedakan antara teks anekdot dengan teks lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.